Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada berbagai ragam cara orang merealisasikan diri untuk menjadi warga sebuah agama dan sekaligus warga negara yang baik. Saya kira kita sudah sering mendengar bahwa ada sekelompok orang atau sekelompok aktivis yang merusak tempat-tempat hiburan karena tempat-tempat itu dinilai merusak akhlak dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh agama. Ya, pastilah para aktivis itu berpikir bahwa dengan tindakan merusak tempat-tempat hiburan seperti itu, mereka telah mewujudkan salah satu panggilannya sebagai orang beriman untuk menjaga dan memperbaiki moralitas sebuah masyarakat. Dari pihak lain, orang dapat menganggap itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum positif dan merupakan sebuah tindakan kesewenangan. Memang saudara-saudari, menjadi warga Tuhan dan sekaligus menjadi warga negara yang baik tidak selalu sejalan dan searah. Banyak orang ingin menjadi warga Tuhan yang sangat taat dan beribadah, tetapi ternyata gagal menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat. Di kalangan kaum Kristen saja, terdapat banyak sekte yang menekankan kepatuhan luar biasa kepada perintah Tuhan, sehingga mengabaikan kesejahteraan sesama, kesejahteraan keluarga, bahkan terkadang kesejahteraan diri sendiri. Malahan ada kelompok yang sangat ekstrim, menolak negara, tidak melakukan kewajiban sebagai seorang warga kampung dan warga negara, tidak mau membayar pajak, karena katanya sebagai hamba Tuhan, mereka hanya taat dan beribadah kepada Allah saja. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perihal menjadi warga Tuhan dan warga negara yang baik, itu sudah dikemukakan oleh Matius ketika dia menceritakan kisah orang Farisi yang bertanya kepada Yesus perihal membayar pajak kepada kaisar. Motivasi orang Farisi bukanlah untuk meminta afirmasi tentang baik tidaknya membayar pajak kepada kaisar Romawi. Sebaliknya mereka ingin menjebak Yesus untuk setiap jawaban, baik ya maupun tidak. Sebab jika ya, maka kaum Farisi mempunyai alasan untuk menyatakan Yesus sebagai pengkhianat bangsa Israel. Sedangkan jika jawabannya tidak, maka Yesus akan dilaporkan kepada penguasa Romawi sebagai seorang anarkis.
Dan jawaban yang diberikan Yesus adalah sebuah jawaban personal yang sangat kritis, penuh gugatan, tetapi sekaligus membuat disclosure, suatu penyingkapan. Ketika Yesus meminta mata uang untuk pajak, orang Farisi dan sekutunya menunjukkan mata uang dinar yang memuat gambar Kaisar Romawi. Tindakan itu sebenarnya sudah menguak kemunafikan orang Farisi, karena mereka sendiri sebagai penjaga hukum Musa tidak seharusnya mengantongi mata uang penjajah kafir itu. Ternyata keteguhan iman mereka masih dibatasi oleh ketakutan mereka terhadap penguasa Romawi serta kepentingan ekonominya. Pertanyaan Yesus yang membawa sebuah disclosure atau penyingkapan itu adalah gambar dan tulisan siapakah ini? Jika sebuah image pada sesuatu memperlihatkan sebuah otoritas dan kepemilikan, sehingga gambar dan tulisan kaisar dalam koin memperlihatkan dominasi kaisar atas Israel, bukankah juga gambar atau citra Allah juga memperlihatkan dominasi dan kepemilikan Allah? Setiap orang Israel tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan Yesus dalam Matius 22 ayat 21, yakni berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, bukanlah sebuah jawaban diplomatis yang melepaskan Yesus dari sebuah jebakan, melainkan suatu konfrontasi. Dengan jawaban ini, Yesus menantang sekaligus mencoba menyadarkan orang-orang yang telah gagal untuk menghayati dirinya sebagai penyandang citra Allah. Dan seorang penyandang citra Allah yang sejati adalah dia yang berbakti kepada Tuhan dan sekaligus pengabdi kepada sesama. Namun, siapakah pengabdi sesama itu? Warga masyarakat yang baik itu? Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa seorang warga manusia yang baik itu ternyata tidak harus seorang yang mengenal Allah. Sebab ternyata Kores, raja orang Persia, yang juga diciptakan menurut citra Allah, telah dipakai Allah untuk membantu mengembalikan umat Israel dari pembuangan ke tanah Yehuda. Kores bukanlah orang beriman, tetapi dia adalah seorang manusia yang baik. Dan manusia seperti inilah yang didampingi Allah, yang tangan kanannya dipegang untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesamanya. Lihatlah Yesaya bab 45 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 6. Rasul Paulus pun, saudara-saudari, memuji umat di Tesalonika karena mereka adalah citra Allah yang mau membantu saudara-saudarinya yang berkekurangan dengan amal iman mereka. 1 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia modern
dengan kegemarannya mengadakan spesialisasi dalam segala bidang, cenderung juga membeda-bedakan segala-galanya, sehingga juga memisahkan dua kewajiban kepada kaisar dan kepada Allah. Pertanyaan Yesus soal citra yang menyingkapkan kesejatian panggilan setiap manusia membuat manusia tidak bisa dikooptasi dalam dua kewajiban yang terpisah terhadap manusia dan terhadap Allah. Apa yang membuat seorang manusia menjadi seorang Kristen yang baik akan membuatnya juga menjadi warga negara atau warga masyarakat yang baik. Dan itu adalah kesadaran akan martabatnya sebagai citra Allah. Citra Allah adalah pencipta dan bukan perusak atau pemusnah. Citra Allah adalah pengasih dan bukan pembenci. Citra Allah adalah pengampun dan bukan pendendam, penyabar dan bukan tukang emosi, penuh pengertian dan bukan penyandang negative thinking. Kesadaran akan citra ini akan membuat seorang Kristen tidak dapat memisahkan mana hukum negara dan mana hukum Allah. Sebab hukum yang terbesar adalah hukum cinta kasih. Di dalam hukum yang terbesar ini, seorang Kristen menjadi manusia dengan dua kewarganegaraan sekaligus. Warga gereja dan sekaligus warga negara. Gereja bertugas untuk membuat setiap warganya menjadi manusia yang baik, manusia pembangun, manusia adil, penyabar, penuh pengertian, penuh cinta kasih, sehingga makin menyerupai citra Allah. Dan tidak perlu lagi diragukan, seorang Kristen yang adalah citra Tuhan takkan mungkin menjadi batu sandungan bagi manusia dengan menjadi warga negara yang kerjanya merusak, merusuh, membenci, menjarah, apalagi membunuh sesamanya manusia, sekalipun itu demi kepentingan agama dan Allah. Amin.